Ustadz, kenapa orang mati harus dimandikan? Karena ada perintahnya. Ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iksiluha, kata Rasulullah SAW ketika memerintahkan para kaum wanita, iksalnaha, memerintahkan kaum wanita untuk memandikan putrinya Zainab, yaitu putrinya yang bernama Zainab bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iksalnaha salasan aw khamsan aw sab'an, ya. Mandikanlah anakku itu 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Jadi ini ada apa? Ada perintahnya. Kemudian karena dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka diharapkan dia menghadap dalam keadaan bersuci, dalam keadaan suci. Ustadz, lebih afdal kain kafan sendiri apa jatah dari desa? Di tempat ana kebanyakan jatah dari desa. Kain kafan itu diambil dari harta si mayit. Itu asalnya. Kalau mayit tidak punya harta, maka yang menanggung nafkahnya siapa? Kalau istri berarti suaminya. Kalau suami tidak juga ada harta, maka diserahkan kepada desa. Ya, atau baitul mal, kalau ada baitul mal. Mangku mayit. Ya, baitul mal. Kalau baitul mal tidak ada, maka diserahkan kepada kaum muslimin. Siapa yang akan bersedekah? Nah, jadi utamanya kalau saya sarankan bapak-bapak ini, ya, mempersiapkan kain kafannya sendiri mulai sekarang. Betul, dan juga ibu-ibu. Dan itu insya Allah memudahkan sekali orang yang kita tinggalkan. Kemudian kalau saya usulkan lagi, lihat tadi kesalahan-kesalahan dalam menata, saya usulkan kain kafan yang ada Anda jahit, ditambah apa? Lebar. Ya, jadi sekiranya nanti kalau dilipat kanan kiri itu sudah pas. Mungkin sekitar lebar 150 sudah cukup begitu ya. 150. Jadi yang ada sekitar 90 cm tambah 2 didobel. Itu rapat sekali nanti insyaallah taala. Ya, dan itu semakin rapat nanti semakin bagus. Termasuk disiapkan nanti talinya sudah kita siapkan, kita bungkus nih. Bu, kalau saya mati ini kain kafannya. Itu udah enggak nyulitkan. Nah. La ilaha illallah. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, mau tanya, misal ada seorang perempuan yang suaminya meninggal, kemudian dia berdoa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Misal ada ikhwan itu laki-laki, ya. Misal ada laki-laki yang ingin menikahinya, tapi seperempuan ini tidak menerimanya karena ingin bercita-cita berkumpul dengan suaminya di surga yang meninggal tadi. Bolehkah? Bila menolak karena tidak ingin menikah lagi, bagaimana hukumnya, berdosa apa tidak? Sekarang saya tanya, dari mana ibu tahu kalau suami ibu lebih baik dari laki-laki yang melamar? Dan juga dari mana kita tahu bahwasanya laki-laki yang melamar itu lebih buruk daripada suami kita? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Maka kalau sekiranya menikah lagi itu bermaslahat, baru 17 tahun ditinggal suaminya. Suaminya bagus sekali. Kemudian ternyata dia dilamar nolak. Madorotnya itu besar sekali. Dadi unen-unen, dadi guyon, dadi gojekan, dan yang lain. Maka dilihat maslahatnya mana yang lebih besar. Kalau memang maslahat menikah lagi itu lebih besar, menikahlah. Kalau memang nanti Anda jatahnya bisa dapat lebih baik daripada suami Anda yang pertama di surga, insya Allah Anda akan dapatkan. Demikian. Jadi kita pertimbangkan maslahat dan madarat. Kalau dosa, insya Allah tidak. Ya, kalau dosa, insya Allah tidak, kecuali apabila tidak menikahnya itu menimbulkan madarat, tapi dia tetap
nekat tidak nikah, dosa dia. Karena dalam Islam ini kita harus menghindarkan apa? Madarat. Ada seseorang muslim atau muslimat yang meninggal, tapi ia tidak mau mengerjakan sholat dan tidak mau puasa di bulan Ramadan. Bagaimana hukumnya, disolati atau tidak? Tidak disolati. Ya, kalau memang dia tidak mau mengerjakan sholat dan tidak mau mengerjakan puasa Ramadan, maka tidak disolati. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana dengan rambut kepala? Bagaimana perawatannya? Apakah dikepang atau dibiarkan terurai? Tadi sudah dikepang menjadi berapa? 3, 2 di samping, satunya di ubun, kemudian dilempar ke belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, apa betul wanita dilarang takziah, ziarah kubur dan mengantar jenazah sampai kuburan? Ya, mengantar kuburan, tasyi'ul janais, wanita tidak boleh. Yani mengiringi jenazah itu bagi kaum wanita berdasarkan hadis yang ada itu tidak boleh. Ya, adapun ziarah kubur, maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram. Akan tapi yang rajih wallahu taala a'lam bisawab, karena wanita juga butuh mengingat kematian sebagaimana kaum laki-laki butuh mengingat kematian, maka disunahkan untuk berziarah kubur dengan catatan tidak boleh meratapi mayit. Ya, karena ada satu hadis mengatakan fa innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahli. Sesungguhnya mayat itu akan diadab dengan ratapan keluarganya, dengan sebab keluarganya meratap. Walaupun ulama mengatakan yang disiksa itu apabila mayitnya berwasiat untuk meratapi, atau mayitnya itu tidak pernah melarang keluarganya untuk meratapi, dia membiarkan saja, nanti tidak pernah pesan-pesan. Ya, sesungguhnya itu yang akan diadab, yaitu orang yang berwasiat untuk diratapi. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Ustadz, tadi pada waktu memandikan mayat, pada waktu membasuh rambut, kepala dan jenggotnya, kok tidak disiram dengan air bersih? Ya, tetap disiram, ya, tetap disiram. Ya, jadi tadi salah ya. Ada kekurangannya, terima kasih ini, jazakumullah khairan. Ya, dia dibersihkan dengan sider, kemudian tetap disiram dengan air bersih, ya, dibilas, demikian. Wallahu taala a'lam. Ustadz, bolehkah untuk penutup aurat diganti pampers saja? Kalau dengan pampers nanti nggak bisa dibersihkan. Jadi harus dibersihkan dulu, baru kalau mau diganti pampers boleh saja, tapi harus kena air untuk memandikan berikutnya. Ya, harus kesiram air ketika memandikan berikutnya. Jadi lebih utama adalah dengan kain yang ditutupkan biar bisa dicuci apa yang ada di balik kain tersebut. Untuk jenazah yang banyak seperti korban bencana alam, apakah perlu dimandikan satu persatu atau sesuai dengan prosedur seperti apa? Mereka ini adalah syahid. Orang-orang yang terkena bencana alam itu disebut dengan syahidud dunia, tapi mereka tetap perlu dimandikan dan disolatkan, ya, dimandikan dan disolatkan. Nah, Ustadz, kalau meninggal di malam hari, apa harus langsung dimandikan dan terus dikubur, apa nunggu pagi? Sekiranya memang bisa langsung dimandikan. Kalau mandikan tuh nggak ada masalah malam hari atau siang hari. Tapi adapun mengubur, ya, apabila memang tidak mendesak waktunya, itu bisa diundurkan. Sekiranya memang tidak menimbulkan madarat, maka boleh mengubur di malam hari. Ya, sekiranya tidak ada madarat yang dikhawatirkan, maka boleh mengubur pada malam hari. Adapun mengubur yang tidak boleh itu ketika 3 waktu. Secara mutlak adalah ketika 3 waktu, yaitu ketika matahari terbit sampai meninggi, ketika matahari menjelang
istiwa sampai dia betul-betul tergelincir. Kemudian juga ketika matahari akan terbenam sampai betul-betul terbenam. Ini 3 waktu yang kita ini dilarang untuk menguburkan dan mensolatkan. Ya, sebagian kaum muslimin setelah sholat subuh langsung nyolati jenazah, itu tidak boleh. Ya, di beberapa tempat saya saksikan itu ketika sholat subuh berangkat langsung nyolati jenazah. Sholat dan menguburkan tidak boleh di 3 waktu tersebut. Adapun malam hari boleh, ya, selama tidak menimbulkan madarat yang lain misalnya, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Bagaimana dengan shaf salat jenazah dan bagaimana urutannya? Shafnya kalau bisa dibagi menjadi 3 shaf atau dijadikan menjadi 3 shaf. Ini imam sendiri, kemudian di belakangnya berjajar 3 shaf. Kalau jemaahnya banyak, walhamdulillah, shafnya bisa lebih dari 3. Ya, kalau jemaahnya sedikit, usahakan dijadikan apa? 3. Misalnya 6 orang, ya 2, 2, 2. Ya, demikian. Wallahu taala a'lam bishawab.